Selamat malam, perkenalkan nama saya Roma Olibor Nadabdab, MPM saya A191008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik penyuluhan budidaya tanaman tomat. Potensi pertanian masyarakat Karo. Perluasan daerah, saya ulangi, perluasan daerah pertanaman tomat sangat potensial di Karo. Minat petani yang tinggi, suasana kondisi iklim yang mendukung, ketersediaan lahan dan pengenalan petani akan teknologi penanaman tumbuhan ini. Masalah utama komoditi ini adalah harga pasar yang selalu naik turun. Tomat adalah jenis tanaman lain yang mengandung vitamin A dan C yang tinggi sehubungan dengan kandungan vitamin yang tinggi. Tomat pada umumnya digunakan untuk perawatan kerongkongan atau gangguan saluran pernapasan dan penglihatan yang kurang terang. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Cara menanam tomat adalah disemai lebih dahulu, setelah tumbuh 4 daun sejati, kemudian ditanam, dijadikan bibit terlebih dahulu. Panen dimulai usia 9 minggu, setelah tanam selanjutnya setiap 5 hari. 1. Persiapan lahan tomat. Pembersihan lahan meliputi pembersihan rumput-rumput liar atau gulma dan pembersihan tanaman keras, terutama yang menghalangi tanaman tomat dari terpaan sinar matahari. Jika lahan penanaman yang dipakai luas dan terbuka, tanaman-tanaman keras yang berada di sekeliling kebun tidak perlu dipangkas karena bisa dimanfaatkan sebagai penghalang atau pencegah angin. Pembersihan lahan biasanya dilakukan secara manual, tenaga manusia, atau menggunakan mesin. Pembersihan dengan mesin dilakukan jika lahan yang akan dibuka luas dan banyak ditumbuhi tanaman tahunan. Sisa-sisa rumput dan gulma dibiarkan menumpuk di lahan yang nantinya dibenamkan di tanah sebagai kompos. 2. Pembajakan atau pencangkolan. Lahan yang bersih bisa langsung dibajak atau dicangkol dengan kedalaman 30-40 cm. Suatu pencangkolan, rumput dan sisa tanaman lunak dari hasil pembersihan lahan bisa dicampurkan dengan tanah hingga membusuk dan menjadi pupuk. Tujuan pencangkolan adalah mengelola struktur tanam menjadi gembur atau remah sehingga akar tanaman dapat dengan mudah menembus tanah untuk mengambil zat makanan. Pembuatan bendengan. Biarkan tanah yang sudah diseleksi dicangkol terkena sinar matahari selama 2 minggu. Dengan demikian akan terjadi pertukaran udara. Sementara itu, bibit penyakit atau hama yang berada di dalam tanah terbunuh. Setelah 2 minggu, pembuatan bendengan dapat segera dilakukan. Tujuan pembuatan bendengan adalah untuk mengatur jarak tanam dan mencegah akar tanaman tomat tidak tergenang air. Lebar bendengan untuk tanaman tomat idealnya antara 100-120 cm. Sementara itu, panjang bendengan tergantung pada kondisi lahan. Tinggi bendengan hendaknya disesuaikan dengan musim. Saat musim kemarau, tinggi bendengan antara 30-40 cm. Dan saat musim penghujan, ketinggian dapat ditinggikan menjadi 50-70 cm. Jarak antara bendengan adalah 50 cm atau 75 cm, tergantung dari musim. Jika musim penghujan, jarak antara bendengan diperlebar. Fungsinya untuk menghindari penyebaran bibit penyakit.
3. Pembibitan. Umumnya, pembibitan tomat dilakukan dengan menggunakan biji supaya kualitas dan kuantitas produksi terjamin. Gunakan benih tomat unggul hibrida yang sudah banyak dijual di pasaran. Setelah memperoleh bibit yang diinginkan, rendam benih tersebut selama 1 malam ke dalam air yang telah dihangatkan suam-suam buku untuk menghentikan masa dormasi atau masa istirahat tumbuh. Benih yang dibeli tersebut tidak perlu diseleksi lagi, sebab sudah diseleksi oleh perusahaan benih yang memproduksinya. Setelah perendaman, biji bisa langsung ditanam di bendengan yang sebelumnya sudah disiapkan. Biji tomat ditanam ke dalam alur memanjang dengan jarak antara baris 10 cm dan jarak dalam baris 5 cm. Setelah penanaman selesai, taburi biji tomat dengan tanaman halus dan tutup dengan mulsa jerami atau karung basah untuk menghindari sengatan sinar matahari dan air hujan yang berlebihan. Bendengan dipasangi atap dari plastik atau jerami. Posisi bendengan untuk pembibitan tomat sebaiknya memanjang dari arah utara ke arah selatan supaya terkena cahaya matahari pagi. Selain dilakukan dalam bendengan, pembibitan bisa juga dilakukan di dalam plastik kecil berukuran 12 cm x 8 cm. Isi plastik tersebut dengan media tanam berupa tanah merah dan pupuk kandang yang halus. Kedua bahan bisa diayak terlebih dahulu dengan ayakan yang lembut. Perbandingannya adalah 2 ember tanah, 1 ember pupuk kandang, 150 gram pupuk TSP atau 80 gram NPK, dan 75 gram insektisida seperti karbofuran atau furan. Dan setelah terisi media tanam plastik, bisa disusun di dalam rak atau bendengan yang telah disiapkan. Kemudian disiram dengan air. Setelah itu, tanam biji tomat satu persatu ke dalam plastik tersebut. Setelah semua pekerjaan usai, tutup bendengan dengan plastik bening yang berkerangka bambu. Tujuan penutupan ini adalah untuk mencegah masuknya hama dan penyakit ke dalam bendengan dan untuk mempertahankan kelembapan. Setelah biji tomat mulai berkecambah, plastik penutup bisa dibuka secara bertahap sambil tetap melakukan perawatan bibit seperti penyiraman dan pembersihan gulma. Dilakukan penyiraman pada pagi hari untuk mengantisipasi berkurangnya air akibat penguapan yang terjadi pada siang hari. Sementara itu, pengendalian hama dan pembersihan gulma sebaiknya dilakukan secara manual, sebab bibit yang masih kecil tersebut terkadang masih rentan terhadap insektisida. Namun, jika serangan hama sudah melewati ambang batas toleransi, penyemprotan dengan insektisida bisa dilakukan, tetapi harus dengan dosis separuh dari anjuran yang tertera pada label kemasan. Bibit dari persemaian siap dipindah ke lahan jika sudah berumur 15-20 hari. Atau 5 helai daunnya sudah mulai tumbuh. Sebelum penanaman, dilakukan seleksi bibit terlebih dahulu. Bibit yang cacat, rusak, atau terserang hama dan penyakit sebaiknya tidak ditanam. 4. Penanaman. Saat paling tepat menanam tomat adalah 2-4 minggu sebelum musim hujan berakhir. Hal ini tidak berlaku pada penanaman tomat sistem mulsa, plastik, dan sistem hidroponik.
Sebab pada musim penghujan, sebagian besar jenis tomat tidak tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Penanaman bibit tomat sebaiknya dilakukan pada sore atau pagi hari. Tujuannya untuk menghindari panas matahari sewaktu siang hari yang dapat menyebabkan bibit layu. Serangan hama dan penyakit dapat dicegah jika sebelum ditanam, bibit direndam terlebih dahulu di dalam larutan fungisida dan bakterisida dengan konsentrasi 0,2%. Guna pestisida sistemik supaya dapat masuk dan bertahan agak lama dalam jaringan tanaman. Pembibitan yang siap tanam dicabut dari persemaian beserta akar-akarnya. Jika bibit berasal dari persemaian plastik, robek dengan hati-hati supaya tanahnya tidak pecah dan akarnya tidak rusak. Selanjutnya, tanam bibit pada lubang-lubang bendengan dengan jarak 70 x 50 cm. Supaya tidak mudah busuk, tanam bibit sebatas lebar akar atau pada pangkal batang tanpa mengikuti sertakan batangnya. Setelah penanaman, bibit langsung disiram lalu pasang naungan dari dedaunan untuk mencegah dan melindunginya dari terik sinar matahari. Perawatan tanaman. Pemasangan anjir. Tanaman tomat mutlak memerlukan anjir atau terurus dari bambu. Fungsi anjir antara lain untuk membantu menekankan tanaman, mencegah tanaman roboh karena beban buah dan tiupan angin, mengoptimalkan sinar matahari ke dalam tanaman, dan lain-lain. Pemasangan anjir dilakukan segera setelah tanaman selesai ditanam di bendengan. Pasang anjir dengan jarak 10-20 cm dari tanaman obat. Selanjutnya, ikat tanaman tomat pada anjir secara berkala mengikuti pertumbuhan tanaman. Sistem pemasangan anjir yang sering dilakukan ada dua, yakni sistem segitiga dan sistem tunggal. Pemasangan anjir dengan sistem segitiga adalah menggabungkan 4 anjir menjadi satu dengan cara mengikat bagian atas bambu. Sementara itu, pada sistem tunggal hanya digunakan satu anjir yang dihubungkan satu sama lain dengan bambu supaya tidak mudah roboh. Dari kedua sistem pemasangan anjir tersebut, sistem tunggal dianggap lebih baik karena sinar matahari yang diterima oleh tanaman tomat lebih optimal sehingga mampu mengurangi risiko menularnya hama penyakit. Kelima, pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah hara yang dibutuhkan oleh tanaman sebab unsur hara yang terdapat dalam tanah tidak bisa diandalkan untuk memacu pertumbuhan tanaman secara optimal. Aplikasi pemupukan pada tanaman tomat bisa menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Saat awal pertumbuhan, tanaman sebaiknya dipupuk dengan pupuk yang kandungan nitrogen dan fosfornya tinggi. Setelah dewasa dan mendekati masa-masa produktif, gunakan pupuk yang kandungan kaliumnya tinggi. Pada penanaman tomat secara konvensional, pupuk organik diberikan sewaktu pengolahan lahan. Sementara itu, pupuk anorganik diberikan secara bertahap sebanyak 4 kali. Pertama, dilakukan pada saat tanam dan pemupukan selanjutnya berturut-turut 10, 24, dan 44 hari setelah tanam. Cara yang bisa dipakai yakni menaburkan pupuk anorganik ke dalam beberapa lubang yang dibuat di sekeliling tanaman tomat. Cara lainnya adalah membuat lubang dalam 5 cm di antara tanaman tomat dengan jarak 10 cm setiap lubangnya. Enam, pengairan dan pemangkasan. Pengairan bisa dilakukan dengan sistem perendaman, yaitu melalui air irigasi yang dialirkan
lewat parit-parit di antara bendengan. Cara lainnya, air disiramkan langsung di atas bendengan. Pemangkasan pada tanaman tomat dilakukan terhadap tunas air, daun tua, dan daun yang terserang penyakit, buah yang cacat, rusak, atau terserang hama dan penyakit. Selain bertujuan membuang tunas, pemangkasan tunas air juga bermanfaat untuk pembentukan tanaman. Tujuh, panen tomat dan pasca panen. Panen adalah kegiatan terakhir dari usaha tani atau on-farm, yaitu pemungutan hasil dari kegiatan budidaya atau usaha tani. Tomat adalah salah satu komoditi hortikultura terbesar setelah kentang yang bersifat perishable atau mudah rusak. Menurut Winarno 1986, kehilangan hasil panen produk hortikultura mencapai 20-50% sampai ke tangan konsumen. Oleh karenanya, diperlukan penanganan panen dan pasca panen tomat yang tepat untuk menekankan kehilangan hasil. Jika penanganan panen dan pasca panen tidak bagus, dalam beberapa hari saja buah tomat akan kehilangan virgonnya, terlihat mengerut dan berair, membusuk. Panen dilakukan pada umur 75 hari setelah tumbuh, atau sekitar 3 bulan setelah semai. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran atau konsumsi. Untuk tujuan pemasaran jarak jauh, ekspor, idealnya buah dipanen pada stadia masak dengan warna hijau, kriterianya 1, tapi ukuran buah sudah maksimal. Untuk tujuan pemasaran jarak dekat atau lokal, buah dipanen pada saat masa kekuningan, kriterianya 3 dan 4. Sedangkan untuk tujuan konsumsi dan pengolahan, panen dilakukan pada saat stadia masa merah, kriterianya 5. Warna kulit buah hijau sampai merah tidak mempengaruhi nilai gizi, yang penting buah sudah masak fisiologis dan ukuran buah sudah maksimal. Di tempat pengumpulan, buah tomat kemudian disortir berdasarkan warna, ukuran, dan mutunya. Sisihkan buah tomat yang cacat, busuk, luka, atau mengeluarkan air agar tidak mengkontaminasi buah yang bagus. Beri kemasan untuk buah tomat sesuai tujuan pengiriman. Komersil atau konsumsi. Untuk pengiriman jarak jauh, diperlukan kemasan yang kuat seperti kotak kayu, higrokopis atau berventilasi, serta dilengkapi dengan bahan yang menyerap gas atau CO2 seperti kapur, tohor di bagian bawah kemasan. Dengan cara ini, buah tomat bisa bertahan 7-8 hari di rantai pemasaran. Untuk tujuan komersil seperti swalayan, kemasan biasanya menggunakan plastik polietilen atau polypropylene styrofoam sampai jala-jala plastik. Setiap model kemasan menentukan harga dari buah tomat tersebut. Semakin mahal model kemasan, semakin mahal juga harga tomat tersebut. Untuk tujuan konsumsi rumah tangga, buah tomat sebaiknya dibungkus dengan kertas koran, plastik berlubang, atau Tupperware, dan disimpan lemari
dingin dengan suhu 11 sampai 13 derajat Celcius. Dengan cara ini buah tomat bisa dipertahankan kesegarannya sampai 2 minggu bahkan 1 bulan. Hindari penumpukan bahan. Terima kasih. Terima kasih.